Di awal film kita akan diperlihatkan ketatnya disiplin militer marinir Angkatan Laut Amerika Serikat. Setiap hari setiap malam para prajurit terus ditempa latihan keras untuk menciptakan prajurit yang benar-benar tangguh. Meski tak sedikit dari mereka yang tak kuat bertahan dan memilih menyerah di tengah perjalanan. That you can push your... Make up your mind whether you want to pass. Kemudian scene tertuju pada sebuah helikopter Black Hawk. Diketahui heli tersebut tengah membawa seorang tentara dari pasukan khusus Amerika Serikat dengan banyak luka serius di sekujur tubuh. Akibat pertempuran yang baru saja dijalaninya. Heard many team guys speak of this. There's a storm inside of us. Mundur ke 3 hari ke belakang, di mana scene berfokus pada sebuah pangkalan udara Bagram, atau pangkalan militer terbesar di Amerika Serikat di Afghanistan. Ketika 4 orang anggota pasukan khusus menyempatkan bangun dari tidurnya, sekedar untuk membalas email dari pasangan mereka yang berada jauh di kampung halamannya. Esoknya keempat personel yang terdiri dari Mickey, Denny, Akse, dan Markus ini nampak tengah menikmati sarapan bersama. Sesaat sebelum diadakan sebuah rapat penting tentang pengaturan strategi perang, menjelang operasi Red Wing yang akan dilakukan pada malam harinya. More than that, Marcus. Fucking dude. Head shape? Head shape? Barely. Just working the chow hall till it grows back. Frankie, what do you think? Go tonight, 1800. That is a good point. Konon operasi ini melibatkan 3 korps militer Amerika Serikat, termasuk dari Resimen Angkatan Udara dan Komando Operasi Khusus Angkatan Darat, di mana targetnya adalah untuk melumpuhkan pimpinan milisi Taliban paling berpengaruh yang bernama Ahmad Shah. Ini orangnya. Going in with a 4-man recon team. Shale. So please living up the backside of this mountain here, which Your Taliban commander responsible for killing Marines and Objective of this mission is to note that Shah has no earlobes. Mickey bersama 3 orang anggotanya ditunjuk untuk menjalani misi pengintaian terhadap keberadaan lokasi target. Sementara untuk tahap eksekusinya akan dilakukan oleh pasukan reaksi cepat dari Korps Marinir, nanti menunggu laporan hasil pengintaian yang dilakukan oleh tim ini. Dan ketika malam tiba, operasi Red Wings ini pun dimulai. And sneak out the back door when they're refueling. I'll wine, dine, intertwine. Glorious horseman, Moran, Tennessee. Dengan menerbangkan 2 helikopter Apache dan dualkopter Chinook, mereka berangkat menuju sebuah titik lokasi yang dikelilingi perbukitan curam, di mana keempat personel pasukan pengintai diturunkan di sana, sedangkan pasukan lainnya akan menunggu di pangkalan Seabird, yaitu markas Korps Marinir yang berjarak tidak jauh dari lokasi tersebut. Spartan 01, radio check. Setelah memastikan komunikasi radio berjalan dengan baik, maka Mickey CS pun mulai berjalan menyusuri tebing lembah ekstrim, guna mencapai sebuah titik yang nantinya akan mereka gunakan sebagai pos untuk melakukan pengintaian. Singkat perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di lokasi tersebut, di mana dari kejauhan terpantau sebuah permukiman di dasar lembah, yang kemudian teridentifikasi bahwa Ahmad Shah bersama kaki tangannya benar-benar bermarkas di sana. Namun ketika hendak menginformasikan hasil pengamatannya, Denny mulai terkendala masalah jaringan yang sangat jelek.
Sehingga diputuskan untuk berpindah ke area perbukitan yang lebih tinggi, karena dalam waktu cepat mereka sudah harus mendapatkan instruksi dari markas untuk tindakan lebih lanjut. Let's try and make that peak. Sesampainya di tujuan, rupanya signal tak juga membaik. Sementara rasa lelah dan letih membuat mereka memilih untuk istirahat sejenak, sebelum melanjutkan pendakian menuju tempat yang lebih tinggi lagi. An Arabic horse. It's Arabian horse, dude. How much is an Arabian horse? Actually, I think the 27. I mean, a hell of a wedding present. Di saat tiga lainnya tengah merebahkan badan di balik rimbunan pepohonan, Denny ditugaskan untuk memantau situasi di area sekitar, sambil mendongakkan senjata ke setiap arah matanya memandang. Namun tiba-tiba, ya, 3 orang pengembala kambing hendak lewat tak sengaja menemukan persembunyian mereka di sana. Step right the fuck on me. Dalam situasi seperti itu tak ada pilihan lain kecuali menangkap 3 penggembala tersebut. Terlebih lagi ketika ditemukan 1 buah alat komunikasi, sehingga kecurigaan mereka semakin bertambah, jika para pengembala ini bisa jadi adalah suruhan orang-orang Taliban juga. What's this? What the fuck? Axe. Eyes on it. Eyes down. Eyes down. Di sisi lain Denny berupaya menghubungi markas tentang situasi terkini yang sedang dialami. Begitupun hal yang sama dilakukan Mickey dengan telepon satelitnya. Kendati demikian usaha mereka lagi-lagi tak membuahkan hasil, karena setiap kali memanggil selalu saja koneksi terputus dengan sendirinya. That's correct. Sergeant, this is Spartan 0. Transfer me to Bagram Mulat top. Spartan 01. We were good for a while, but Dropped. Maka dari itu dibuatlah 3 langkah pilihan untuk dipikirkan bersama. Salah satunya adalah yaitu melepaskan para pengembala, meski dengan resiko akan memberitahu pihak Taliban, dan atau membunuh mereka semua tanpa kompromi. Yang dalam hal ini Markus tegas menolak, sebab mencoreng nama baik tentara Amerika. Karena dianggap telah membantai anak-anak dan warga sipil yang tak bersenjata. what do you think this shit's gonna be private? Huh? It's gonna be out there for world. CNN. Okay. 20 more will die next. A touchdown. I understand. Di tengah perdebatan tentang apa yang semestinya harus dilakukan, Mickey sebagai komandan regu akhirnya memutuskan untuk melepaskan pengembala tersebut, dan meminta anggotanya segera menuju puncak supaya bisa menghubungi markas, agar secepatnya dilakukan upaya penjemputan. Bersama dengan pergerakan anak remaja, yang nampak tergesa-gesa menuruni lembah. Mickey dan yang lainnya pun langsung bergegas naik ke arah puncak, namun sayangnya di area setinggi itu sinyal komunikasi tak kunjung didapatkan. Alhasil mereka harus menunggu matahari terbenam, agar bisa menempuh perjalanan pulang dengan berjalan kaki. I got nothing here on sack. Give me some. I don't have fucking shit. Tatkala mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul sekelebat gerakan mencurigakan dari balik pepohonan. Mickey lantas meminta timnya bersiaga, sedangkan dia sendiri pergi ke atas untuk memastikan keamanan di sekitar area tersebut. Dan betapa terkejutnya Mickey ketika dari kejauhan ia melihat puluhan orang bersenjata telah mengepung posisi mereka saat ini. Dari situ secepatnya Mickey pun kembali memberitahu timnya, bahwa berawal dari keputusan tadi kini mau tidak mau mereka harus terlibat kontak senjata, dalam sebuah pertempuran. Tak berselang lama mulai terlihat pergerakan musuh yang ingin membuat Mickey CS terdesak.
Di sisi lain Markus dengan skillnya sebagai sniper handal, berhasil mengunci posisi satu target, dan ia pun langsung melesakkan tembakannya. I'm ready to punch that time card. Do it. Dalam beberapa menit pertempuran berlangsung dahsyat. Bahkan Denny yang terus mencoba berkomunikasi dengan pihak markas, pun mulai terkena tembakan. Dan akibat jumlah personel yang jelas tak sebanding, kini posisi mereka benar-benar terdesak. Sehingga tak ada pilihan lain kecuali harus melompat ke arah lembah yang terjal. You got crypto? You mean fall off? Dengan kondisi tubuh penuh luka, mereka pun berkumpul di satu titik, di mana bebatuan di sini dijadikan sebagai pelindung dari ribuan peluru yang tak henti-hentinya diresahkan, pasukan Taliban yang terus berdatangan, dan ya, mereka pun terpaksa harus kembali bergerak untuk menghindari gempurannya. Fucking strap. Get him up. Naas bagi Denny yang hampir saja tertinggal, karena kembali terkena tembakan. Sebelum kemudian Markus datang menolong dan langsung membawanya kembali bergabung bersama rekan-rekan yang lain. Hey. Look at me. You okay? Huh? Sesaat ketika intensitas serangan sedikit mereda, Markus menyempatkan untuk memeriksa kondisi luka yang dialami oleh semua rekannya. Bahkan karena luka-luka tersebut Denny sampai kehilangan kontrol, yang tanpa disadari jika suara kerasnya itu telah mengundang pasukan Taliban untuk kembali menyerang, dan Denny kali ini benar-benar tertinggal dan ditemukan oleh barisan Ahmad Shah dan pasukannya. Sementara perlawanan tak kenal menyerah terus dilakukan Markus dan kawan-kawan, meski semakin banyak bergerak luka-luka mereka pasti akan semakin menghangat, dan banyak mengeluarkan darah. Seperti itulah yang lantas dilakukan oleh Mickey. Ketika ia dengan berani memutuskan untuk bergerak ke puncak demi mendapatkan sinyal yang bagus, agar bisa berkomunikasi dengan pihak markas. Satu kata terakhir yang terucap dari mulut Mickey adalah jangan pernah berhenti untuk terus berjuang, lalu ia pun pergi dan gugur pada misi tersebut. Never out of the fight. He's moving, Murphy! He's moving! Chicago. We need immediate air support. Sebagai respon atas laporan dari Mickey, 2 helikopter Chinook langsung diterbangkan dari Pangkalan Bagram menuju titik lokasi pertempuran. Sedangkan dari Pangkalan Gebet gagal mengirim pasukan bantuan jika tanpa dikawal oleh helikopter Apache. Mengingat semua helikopter pengawal ini sedang digunakan pasukan Angkatan Darat, yang juga sedang terlibat pertempuran di tempat lain. Gencarnya serangan yang dilakukan Taliban, hanya menyisakan 2 nyawa saja yaitu, Markus dan Akse. Itu pun disertai dengan luka yang membuat Akse merasa khawatir tidak akan selamat. Sampai-sampai ia berpesan untuk istrinya bahwa ia telah gugur dengan terhormat, dan tiba-tiba. Hantaman mortir barusan berhasil memisahkan jarak kedua orang ini, yang dengan sisa kekuatannya berusaha berlindung dari serangan, demi serangan yang terus digencarkan. Tak lama kemudian 2 helikopter bantuan melintas di atas persembunyian X dan Markus, spontan keduanya nampak kegirangan, karena pada akhirnya mereka akan terselamatkan juga. Namun tiba-tiba,
Ya, bersama dengan hancurnya satu helikopter bantuan yang dihantam rudal. Dan helikopter satunya lagi yang memilih pergi, maka hancur pula harapan Markus dan X. Artinya mereka harus pasrah dengan kenyataan itu, dan mau tidak mau harus kembali terjun dalam pertempuran hingga tetes darah penghabisan. Hinggalah pada satu titik, di mana tersisa Markus seorang diri, luka di sekujur tubuhnya saat ini benar-benar telah membuat ia tak berdaya dan memilih tetap berlindung di balik bebatuan, untuk menghindari pasukan Taliban yang terus mencarinya. Sementara tepat di atas lokasi jatuhnya pesawat bantuan tadi, terlihat satu helikopter Apache sedang melakukan pengontrolan susulan, yang dengan kedatangan unit ini cukup membuat pasukan Taliban ketakutan. Sehingga mereka lebih memilih pergi meninggalkan medan tersebut. Sayangnya karena tak terindikasi ada gerakan manusia di bawah sana. Maka helikopter itu pun kembali menuju pangkalan tanpa menghiraukan kondisi Markus, yang sejatinya sedang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Dengan langkah terpincang-pincang di sore harinya, Markus memaksa berjalan menjauh dari area tersebut. Hingga tibalah di suatu tempat di mana terdapat sebuah kubangan, dan dia yang sudah kehausan pun langsung ngojek sambil meneguk airnya, lalu tiba-tiba kehadiran 4 orang asing di sana membuat Markus benar-benar panik, dan berusaha melindungi diri dengan sebuah granat. Namun tanpa diduga ternyata keempat orang tersebut datang karena merasa iba dengan kondisi Markus saat itu, dan berniat untuk menolongnya. Tiba di sebuah perkampungan. Pria yang akrab dipanggil Muhammad Gulab ini pun dengan setulus hati mengamankan sekaligus merawat Markus di rumahnya. Sebelum nantinya akan dipulangkan dengan cara menghubungi markas militer Amerika di Gibet, agar segera mengirimkan pasukan khusus untuk penjemputan. Show me where we are. You? Who is that? Who is that? Are you sure? Yes. Di sisi lain pasukan Taliban terus berupaya melakukan pencarian, dan mereka pun sampai di perkampungan tersebut. Di mana atas laporan dari segelintir warga di sana, bahwa Markus telah disembunyikan oleh Muhammad Gulab, maka dalam tempo singkat Taliban berhasil menemukan keduanya. Menyaksikan Markus diperlakukan Taliban secara kejam, Gulab bersama para rekannya terpanggil untuk bergerak melakukan perlawanan. Sehingga Taliban yang kalah jumlah pun akhirnya melepas Markus dan mengancam akan segera kembali dengan pasukan lebih besar, untuk membantai mereka semua. Setibanya kembali di rumah, Markus punya sedikit waktu untuk memeriksa luka-lukanya. Yang ketika mengambil serpihan besi dari lukanya tersebut, ia sempat tak kuat menahan rasa sakit, hingga tak sadarkan diri. Di situ Gulab benar-benar memperlakukan Markus dengan sangat baik, sebagaimana ia telah terbiasa melakukan itu kepada setiap tamu yang datang. Dan di sore harinya Gulab bersama rekan-rekannya bersiaga untuk menjaga desa mereka dari ancaman serangan susulan pasukan Taliban. Dan benar saja esoknya, pasukan Taliban yang dipimpin oleh Ahmad Shah datang. Dengan persenjataan lengkap. Bersamaan dengan itu pusat komando militer Gibet juga sudah mempersiapkan pasukan reaksi cepat, menyusul adanya kiriman surat dari Markus yang dibawa oleh satu orang utusan si Gulab. Sir,
We have a situation. Put me everything in the air. On this right now. Sementara itu Markus yang baru sadar dari pingsannya, tengah diberi makan dan minum oleh Gulab, namun tiba-tiba ya, pertempuran antar penduduk kampung dengan Taliban pun pecah seketika. Beruntung bantuan dari tim reaksi cepat segera datang, sehingga betapapun gencar serangan dari pihak Taliban. Akhirnya dapat dipatahkan juga, Ahmad Shah tewas dalam pertempuran tersebut, dan sisanya berhasil dipukul mundur. Dalam kondisi luka yang sangat parah, Markus dibawa tentara penyelamat menuju helikopter. Di situ momen mengharukan terjadi di mana dengan kondisi seperti itu Markus nampak sangat berutang budi atas jasa keluarga Muhammad Gulab. Sehingga ia berharap agar mereka mau ikut pergi bersamanya. Thank you. Thank you. Easy. Let's go, sir. We gotta go now. Let's move. Let's go. Namun keinginan Markus tersebut tidak diizinkan, melainkan tentara mereka hanya bisa berjanji untuk memberikan perlindungan dan menjamin mereka tetap aman. Go, we gotta go. Singkatnya Markus dievakuasi dengan menggunakan helikopter Black Hawk, dan setibanya di pangkalan udara Zibert, tim paramedik langsung menanganinya dengan sangat serius. Hingga dipastikan bahwa Markus benar-benar selamat.